Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang eh, comfort zone itu. Comfort zone itu kalau seorang sudah ada di dalam situ, lalu kalau disuruh apa-apa itu selalu menolak itu dengan berbagai alasan sulit dan sebenarnya dia mampu, tapi dia tidak mau gitu. Itu namanya setelah masuk di dalam comfort zone itu. Nah, ini yang disinyalir oleh Raja Yao yang hidupnya 2000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Konfusius itu 500 tahun sebelum Masehi. Jadi beda 1500 tahun itu. Bayangkan 1500 tahun ada seorang raja yang bernama Keng Yao itu sudah mensinyalir bahwa manusia yang perutnya sudah kenyang dan badannya diselimuti oleh apa baju yang hangat, maka dia malas itu. Ya, sifat hewaninya mulai muncul seperti harimau yang ketika lapar, dan ular juga mengejar mangsanya habis-habisan, tapi setelah disantap dimakan, dia lalu ya santai aja begitu, diem aja. Datang kijang berikutnya menginjak-injak kepalanya dan apa dan air seninya diberi diarahkan ke kepalanya dia hanya mengalah saja begitu. Nah, ini yang dikhawatirkan, karena itu diumpamakan disebut untuk mengangkat 300 kaki tapi tidak mampu mengangkat sehelai bulu. Itu kan kebangetan toh. Mataku dapat memeriksa jelas-jelas ujung rambut, tapi ketika tidak dapat melihat segerobak kayu bakar itu. Ini lantaran dia tidak mau, bukan karena tidak mampu. Ya toh? Nah, ketika apa eh, kapitalisme yang liberal itu, yang mengeksploitir pekerja itu eh, dikritik habis-habisan sehingga terjadi revolusi sosial, maka dikembangkan kemudian apa welfare state, negara kesejahteraan. Tapi dampaknya apa? Ya, ketika hari Kamis sudah memikirkan bagaimana rencana weekend Sabtu dan Minggu. Nah, ketika Selasa dia masih memperbincangkan asyiknya berakhir pekan yang lalu. Nah, jadi praktis dia hanya kerja benar-benar full itu hari Rabu. Karena Kamisnya lagi sudah mulai memikirkan weekend tuh. Tambah lagi sekarang mau minta dari tadinya 6 hari kerja lalu 5 hari kerja, dan sekarang pun apa mau 4 hari kerja itu, ya. Jadi susah ketika perusahaan tempat kerja dilarang
apa mengangkat sekian kilo beban, tidak boleh oleh kesepakatan peraturan Menteri Kesehatan. Lalu ketika pulang kantor dia masuk ke fitness center, weight training gitu. Ya, itu kesepakatan kerja yang itu ada di kesepakatan kerja yang ditandatangani bersama dan disahkan oleh pemerintah. Jadi gimana? Pemerintahnya lalu berhak menghukum, no, pada pengusaha yang apa tidak patuh, no? Tapi pemerintah susah mengontrol orang yang sudah di luar kantor mau masuk fitness center ya mau apa gitu. Lalu di kantor dan perusahaan kesepakatan kerja bersamanya lagi dikatakan tidak boleh mendengarkan kebisingan yang lebih dari sekian desibel. Tapi setelah pulang masuk ke apa tempat dugem ya, dengan musik metal itu. Ya. Jadi ini masalah akibat comfort zone di zaman modern itu. Ya. Sifat hewani malas itu muncul justru di saat zaman now. Ya. Ya, lalu di sebelah sistem yang lain, yang sosialis dan komunis, itu semua orang disuruh kerja, tapi digaji semacam UMR. Ya akhirnya kan gagal juga. Dan sudah tidak bisa hidup lagi di zaman depan. No? Mana ada orang yang mau dihargai seorang profesor atau manajer di sama kan apa upahnya seperti seorang bagian cleaning service ya. Ya. Jadi karena itu dengan berlatih Tai Chi ini kita dipaksa untuk berlatih 60 apa jam 6 sampai 6.30 aja 30 menit aja. Itu nanti ketika masuk ke pekerjaan kita akan mendapatkan orang-orang yang akan menjadi penggerak di tempat kerjanya itu ya bukan sekedar memenuhi formalitas ngetok absensi aja jebret setelah itu pulang jebret tetapi di dalamnya ya, produktivitasnya atau kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam keadaan ini ya dalam persaingan dunia yang semakin berat, makanya usahanya tidak bisa bersaing lagi kan, dan akhirnya terjadi PHK atau bahkan atau robotisasi ya atau ditutup karena dengan tenaga perhatian pada SDM itu ongkosnya menjadi semakin mahal, kinerjanya menurun. Sedangkan kalau Anda invest di dalam robot, investasinya besar pada awal, tapi dalam perjalanan waktu dia terus menurun, menurun, menurun. Sehingga apalagi kualitasnya karena dikontrol presisi oleh mesin, human errornya kurang, maka ya kualitasnya menjadi lebih baik. No? Nah, ini penting untuk mengatur negara kita yang mau masuk kepada proses hilirisasi
dengan produk setengah jadi maupun nanti menjadi manufacturing sampai menghasilkan barang jadi yang langsung dipakai oleh customer ya. Oke, kita akhirin dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.